Ya, salam ngompol dari Om Begawan. Petang ini kita akan mencoba membedah omongan pedas dari seorang politisi vokal, Pak Fachri Hamzah. Nah, ini soal ibu kota, soal Jakarta. Sepertinya Pak Fachri Hamzah ingin menebus kesalahan. Baik kesalahan sesudah mendukung Pak Anies waktu jadi gubernur, maupun kesalahan ketika PKS banyak mengkritik Pak Jokowi. Nah, tentu saja sikap Pak Fachri perlu kita dukung. Ya, kita dukung ini. Ibaratnya orang sudah tobat. Ya, kita syukuri sudah kembali ke jalan yang benar. Jadi, dalam sebuah diskusi di media online, Bang Fachri menyatakan jika idealnya pemimpin ibu kota itu harus orangnya presiden. Karena pemimpin ibu kota itu akan banyak menerjemahkan penataan wajah negara. Nah, saya sangat bersyukur nih dengan pernyataan Bang Fachri ini, saya sangat bersyukur. Dan apa kecerdasan beliau saat mahasiswa sudah kembali. Iya, sudah kembali ini. Dulu saat di PKS, lah kok sepertinya melihat Pak Jokowi itu dari sisi negatifnya saja. Ngeritik saja kepada Pak Jokowi ini, Bang Fachri ini. Begitu berada di Gelora, parpol yang baru beliau dirikan bersama Pak Anies Mata sering membackup Pak Jokowi ini, malah sering membackup sekarang. Tidak hanya itu. Apakah penyebutan pemimpin ibu kota harus orangnya presiden? Nah, ini menandakan dukungan Bang Fachri ke Mas Gibran untuk mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Ya, kalau Mas Gibran ke DKI berarti wali kota Solo kesiapannya Bang Fachri, ya toh? Berarti ya ini. Nah, ke Mas Kaisang nih tentunya. Mesti Bang Fachri ini maunya penggantinya Mas Gibran ini Mas Kaisang. Berarti Gelora juga mendukung kepada Mas Kaisang itu ikut Pilkada 2024 sebagai wali kota Solo. Nah, akankah Partai Gelora merapat koalisi dengan PDIP dan mendukung capres PDIP? Apakah Bang Fachri bakal jadi jurkam Mas Gibran di Pilkada DKI? Nah, sekaligus jurkam Mas Kaisang di Pilkada Solo? Ya, mari kita nikmati saja analisis usil ngompol ini, ngopini politik berikut ini. Selain menyebut pemimpin ibu kota harus orangnya presiden, beliau tidak ingin pembangunan IKN jadi sandera bagi kepentingan kelompok saja. Ya, sehingga bayangan IKN harus didiskusikan sejak dini supaya tidak menjadi medium fiksi. Perpecahan di masa depan nantinya. Nah, kita memaknai Bang Fachri ini pasang badan dan IKN jadi ibu kota masa depan. Nah, berarti Bang Fachri ini setuju sekali mendukung tentang IKN. Bahkan dengan lantang beliau menantang berdebat soal IKN. Baik kepada partai politik maupun kepada para capres. Sementara itu, hingga sekarang ini menurut penilaian Bang Fachri, tidak banyak loh parpol apalagi capres ya, yang tidak memperkaya wacana soal IKN. Nah, monggo para politisi dan para bakal capres ini. Nah, tuh ditantang sama Bang Fachri. Nah, siap meladeni enggak tuh ditantang sama Bang Fachri untuk berdiskusi, untuk berdebat, atau Pak Anies yang sudah dideklarasikan sebagai bakal capres. Nah, siap memenuhi tantangan tidak itu dengan Bang Fachri. Nah, kan waktu di Singapura Pak Anies berkomentar negatif soal IKN. Ya, diterima saja tantangan itu. Siarkan langsung di channel YouTube-nya, Pak, biar masyarakat melihat. Sekalian menilai kelayakan Pak Anies sebagai bakal capres nantinya. Ini saya sedang mikir ini. Pernyataan bahwa pemimpin ibu kota itu harus orangnya presiden. Ini kan tanda Bang Fachri mendukung Mas Gibran ke DKI 1. Nah, ya tidak Mas, Bang Fachri mendukung Mas Gibran ini. Nah, ini benar kan? Nah, ini menarik ini.
Menarik kalau Bang Fahri mendukung, artinya ketika Mas Gibran ke DKI 1, otomatis Mas Kaisang bakal bertarung di AD1 alias Kota Solo. Wah, ini Bang Fahri ini memang politisi ulung. Wah, ini politisi vokal yang ada di Indonesia ini. Salah satunya dia. Berbeda dengan partai lain. Yang lain itu berkata lugas soal tertarik mendukung Mas Kaisang. Tetapi kalau Partai Gelora memainkan isu dengan ciamik. Weh, dengan ciamik sekali. Gimana Mas Kaisang? Ini loh, ini sinyal dari Gelora loh. Makin oke loh yang mendukung jenengan loh. Tinggal milih mau bergabung kemana silakan Mas Kaisang. Mau bergabung pada partai lain monggo. Nah, ini Bang Fahri mendukung panjenengan ini. Meskipun banyak orang tidak suka dengan Bang Fahri. Nah, tetapi komitmen, dedikasi maupun integritasnya soal bangsa ini bisa kita lihat. Sampai sekarang, saking kuatnya idealisme beliau, ya dia keluar dari PKS dan mendirikan Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora. Sekarang ini malah banyak merujak, menghajar, mempertanyakan Pak Anies Baswedan yang dulu 2017 dia dukung melalui PKS. Ketika Pak Anies berpidato dan menyinggung soal kata pribumi, Bang Fahri yang saat pelantikan Gubernur DKI 2017 masih menjabat Wakil Ketua DPR berpendapat, ya masyarakat tidak perlu tersinggung lah. Seakan-akan membela Pak Anies kata-kata seperti itu. Dia memaknai kata pribumi adalah istilah dalam sejarah perjuangan bangsa. Ya, ketika itu dia masih membelain Pak Anies yang saat ini bisa diartikan melawan penguasa negara dari pemilik modal besar yang datang. Itu tanda Bang Fahri pasang badan untuk Pak Anies waktu itu 2017. Tapi semua sudah berubah. Dan melihat apa yang telah dilakukan Pak Anies dalam kurun 5 tahun dari 2017 hingga 2022 ternyata zong, nol besar kosong gitu loh. Tidak bermakna. Ya, makanya ke depan idealnya pemimpin ibu kota tidak berkonflik dengan pemerintah pusat. Sebab yang jadi korban ya malah masyarakat dan citra bangsa ini. Lihat saja. Dalam 5 tahun, cuma beberapa kali loh Pak Jokowi melihat intens berkomunikasi, bertemu, banyak berdiskusi tentang penataan ibu kota. Ini keadapan, tidak banyak kok itu. Apalagi banyak program yang diinisiasi Pak Jokowi tidak dilanjutkan ketika dia menjabat Gubernur DKI. Ya, seperti penanganan sodetan Kali Ciliwung, penataan bantaran sungai, pembangunan LRT, optimalisasi transportasi publik, penyediaan rumah DP 0 rupiah dan lain sebagainya. Ini bukan karena Pak Jokowi ingin dipuji, bukan. Melainkan program-program itu akan banyak membantu masyarakat menengah ke bawah. Nah, Bang Fahri juga melihat pemimpin ibu kota harus mendampingi presiden, mengamankan kantor-kantor pemerintah pusat, kenyamanan pejabat-pejabat pusat, tamu-tamu negara dan seluruh situasi yang diperlukan ya para pejabat di tingkat pusat terutama untuk yang mengambil keputusan secara tenang. Ben tenang para pejabat yang ada di Jakarta itu. Nah, kita sebagai masyarakat awam belum melihat bakal capres Nasdem itu punya ide untuk Indonesia masa depan itu apa? Ya, iya toh. Katanya sih sedang berkeliling Indonesia, mengenalkan diri, ya, bersosialisasi, tapi kok tidak terdengar opo itu gagasan terbaiknya. Nah, malah yang muncul di media itu ribut-ribut sesama anggota koalisi perubahan. Nah, soal kapan dideklarasikan, belum tahu kapan. Nah, katanya ada yang bilang loh, akhir Januari itu mau dideklarasikan. Ada yang bilang bulan Februari. Nah, Pak Anies sendiri pernah bilang loh, deklarasi setelah tahun baru. Asing bener itu yang mana kan masyarakat bingung. Wajar saja. Masyarakat itu mempertanyakan kemampuan Pak Anies. Lah mengkonsolidasi ya partai cuma 3 gelintir aja tidak mampu mau memimpin seluruh bangsa Indonesia. Nah, repot ini. Nah, bagaimana mengomandoi Indonesia yang besar ini
Nah, saking bingungnya menyikapi Nasdem, PKS, dan Demokrat, Pak Anies belum punya visi sebagai calon presiden lah, piye? Nah, di beberapa tempat malah merendahkan pentingnya visi misi. Kata Pak Anies loh ini, visi misi itu bisa dikarang gitu loh. Bisa dibuatkan orang lain. Ndandake bangsa Jawa itu ndandake itu loh. Tetapi sebagai seorang calon pemimpin, kita butuh tahu apa itu mimpi besarnya untuk Indonesia masa depan itu apa. Lah kalau dia tidak punya mimpi, ya bagaimana negara ini dikelola dan diarahkan. Pasti teman-teman banyak yang mikir ini. Kalau begitu, apakah layak Pak Anies digadang-gadang sebagai calon presiden? Sementara juga kalau lihat hasilnya memimpin Jakarta loh, wah wut-wutan gitu loh. Parpol pendukungnya lebih sibuk berebut kursi cawapres. Oke, yang penting saya itu sudah plong, hati saya sudah plong banget itu. Ketika mengetahui Bang Fachri Hamzah sudah kembali ke kita. Wah ini rasa-rasanya ini, saya ini pengen ketemu. Pengen salaman, pengen selfie. Wah alangkah bahagianya kalau saya ketemu